Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Oke, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor kembali ya. Untuk materi pada hari ini yaitu mengenai suspensi sepeda motor. Nah, kira-kira mengapa kita perlu belajar mengenai suspensi sepeda motor? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus mengetahui fungsi dari suspensi sepeda motor terlebih dahulu. Nah, suspensi sepeda motor itu berfungsi sebagai peredam kejut ya, ataupun peredam getaran. Nah, jadi jika secara lengkap, suspensi sepeda motor itu merupakan komponen yang berfungsi sebagai alat untuk meredam getaran saat melaju. Nah, jadi fungsinya adalah sebagai peredam kejut ataupun peredam getaran. Seperti yang kita ketahui ya, di jalan-jalan yang berada di negara kita ini, kita lihat tidak selamanya jalan itu mulus ya. Tentu ada jalan yang bergelombang ataupun di daerah kita apalagi ya, jalan masih kebanyakan yang rusak ataupun belum diaspal. Jadi jalannya masih berbentuk ataupun terdiri dari batu-batuan dan tanah ya. Contohnya jalan menuju ke sekolah kita belum diaspal ya. Jadi jalannya masih bebatuan dan tanah. Nah, jadi pada saat mengendarai sepeda motor dengan kondisi jalan seperti yang tadi ya, tentu kita membutuhkan suspensi dari sepeda motor yang baik. Nah, karena fungsi dari suspensi tadi bisa menyerap getaran, kejutan dari permukaan jalan ya, otomatis ketika kita menghadapi jalan yang berlubang ataupun jalan yang jelek, suspensi tersebut bisa meredam getaran ataupun kejutan ketika kita menabrak lubang ataupun berjalan pada kondisi jalan yang tidak rata. Nah, jadi suspensi ini nanti akhirnya bisa meningkatkan kenyamanan bagi pengendara pada saat melewati jalan tersebut. Nah, tentu ketika kita merasa nyaman ketika mengendarai sepeda motor, tentu akan meningkatkan keselamatan pada saat kita mengendarai sepeda motor. Jadi, fungsi utama dari suspensi ini adalah memberikan kenyamanan bagi pengendara pada saat ia menghadapi kondisi jalan yang rusak ataupun yang berlubang. Nah, jadi nantinya ketika kita sudah nyaman mengendarainya, hal itu bisa meningkatkan keselamatan kita pada saat berkendara. Nah, jadi itulah mengapa kita perlu belajar tentang suspensi sepeda motor, yaitu agar nantinya pada saat kita berkendara, ketika melewati jalan yang berlubang ataupun jalan yang rusak, kita bisa terhindar dari bahaya dan meningkatkan keselamatan bagi pengendara sepeda motor. Nah, jadi maka dari itu kita perlu menjaga suspensi sepeda motor kita agar bisa bekerja dengan normal ya dalam menerima ataupun meredam getaran ataupun kejutan sehingga bisa memberikan kenyamanan pada saat kita berkendara. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nantinya diharapkan peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis suspensi, kemudian mengetahui komponen suspensi, selanjutnya bagaimana prinsip kerja dari suspensi sepeda motor dan bagaimana perawatan serta perbaikan suspensi. Nah, jadi semoga tujuan pembelajaran ini nantinya di akhir mata pelajaran ini bisa kalian capai. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis suspensi sepeda motor. Nah, jadi suspensi itu ada yang depan dan ada yang belakang. Nah, kalau yang depan itu suspensi sepeda motor terdiri dari 3 jenis. Ada bottom link fork, kemudian ada telescopic fork dan upside down fork ataupun USD fork. Nah, untuk yang teleskopik sama yang upside down ini, tentu ini sudah sering kita jumpai ya. Tapi kalau yang bottom link fork ini untuk sepeda motor zaman dahulu ya. Jadi sudah tidak digunakan lagi jenis ini pada sepeda motor sekarang. Nah, kemudian untuk yang suspensi belakang ada yang twin shock dan ada yang mono shock. Nah, untuk yang twin shock itu shocknya ada dua ya. Tapi kalau yang mono itu dia yang shocknya ada satu. Ini untuk shock belakang ya. Nah, jadi tadi bottom link fork itu seperti ini ya. Contohnya pada sepeda motor sini, ini sepeda motor Vespa ya, Vespa zaman dahulu.
dia masih menggunakan bottom link fork. Nah, jadi bottom link fork ini dia pair-nya tidak satu poros dengan batang sok ya. Nah, jadi di sini batang sok ya, batang sok di sini ini dia. Kemudian soknya juga berbeda posisinya, jadi dia tidak segaris seperti ini. Nah, contohnya ini juga ya, ini dia batang soknya. Nah, ini dia seperti ini. Jadi sok ini pada bottom link fork ini dia tidak satu poros sehingga cara kerjanya tidak maksimal ya. Kemudian komponennya juga terlalu banyak ya jadinya, sehingga dia tidak digunakan lagi pada sepeda motor sekarang. Nah, kemudian kita lanjut ke telescopic fork. Nah, telescopic fork ini tentunya sudah sering kita lihat ya, dan dipakai pada sepeda motor sekarang ataupun yang sering kita jumpai. Contohnya untuk sepeda motor bebek dan sepeda motor matic ya, rata-rata masih menggunakan telescopic fork ini. Nah, jadi telescopic fork ini bentuknya seperti ini ya. Dia ada tabung di bawahnya, kemudian ada asoknya ataupun yang tabung atas ini. Jadi dia ada dua tabung ya. Nah, jadi kan kalau tadi bottom link fork itu ini pairnya dia tidak seporos ya. Tidak seporos sama batang sok. Tapi kalau pada teleskopik ini dia seporos karena dia nanti pairnya berada di sini. Nah, di dalam-dalam inilah ini dia ada pairnya. Nah, jadi dia tidak membutuhkan konstruksi yang ribet seperti ini. Jadi dia langsung ya. Langsung satu poros seperti ini. Jadi inilah yang digunakan pada sepeda motor sekarang. Nah, kemudian ada USG fork ataupun upside down fork. Nah, untuk kalian yang mempunyai sepeda motor trail ya, jadi pada umumnya sepeda motor trail itu menggunakan yang namanya upside down. Nah, beda dari upside down dan teleskopik ini, kalau teleskopik dia tabungnya di tabung sok ini berada di bawah, olinya juga di bawah. Akan tetapi pada USD ini dia tabungnya ini berada di atas. Nah, jadi di sini dia pairnya ya. Pairnya di sini, pairnya juga berada di atas. Tapi kalau yang teleskopik tadi, dia komponen pairnya dan lain-lain berada di bawah. Oke, kita lanjut ke suspensi belakang ya. Suspensi belakang itu seperti ini ya. Kalau yang dia monoshock, dia shocknya hanya satu ya. Kalau dari bentuk, secara bentuk visualnya kita lihat hampir sama ya antara monoshock dengan twin shock. Nah, jadi dia yang membedakan jumlah dari shocknya, yaitu kalau yang mono itu satu dan yang twin itu dua. Nah, untuk sepeda motor bebek ya, bebek pada umumnya masih menggunakan twin shock. Nah, kalau sepeda motor sport itu rata-rata sudah menggunakan monoshock seperti ini. Untuk matic juga monoshock ya, kemudian ada juga yang menggunakan twin shock. Nah, kita masuk ke komponen-komponen suspensi. Nah, untuk yang depan itu terdiri dari 7 komponen ya. Komponen utamanya ini ada pair shock, kemudian ada pair rebound. Jadi ada dua pair ya. Kalau pada shock depan itu ada pair utama dan pair rebound namanya. Kemudian ada damper rod ataupun sulingan. Kemudian ada tabung shock, ada asok, kemudian ada seal debu dan seal oli. Nah, kalau yang belakang itu lebih ringkas ya. Dia hanya ada piston rod, kemudian ada seal, kemudian piston ya, kemudian pegas ataupun spring, dan dia ada tabung shock. Nah, jadi inilah dia komponen-komponen dari shock depan sepeda motor. Ini dia tabung shock tadi ya. Ini tabung shock, ini yang bagian bawah tadi. Kemudian ini ada shock. Ini dia tabung atas ataupun asoknya. Kemudian yang ini tadi, ini namanya sulingan ya. Ini dia sulingan. Kemudian ini ada pair rebound tadi, pair rebound ya. Rebound. Kemudian tadi ini dia yang pegas ataupun pair utama. Nah, jadi dia ada dua pair ya.
Ini satu, ini satu. Nah, kemudian tadi ada seal oli, ini seal oli, kemudian ini seal debu. Ada juga dia ring stoppernya. Nah, jadi untuk komponen utamanya itu yang hanya yang ini ya. Ini, kemudian yang ini tadi sulingan, peer rebound, peer utama, kemudian seal. Nah, itu dia komponen utama tadi ya. Kemudian untuk yang belakang itu, ini saya ambil contoh, ini yang menggunakan gas nitrogen ya. Jadi kalau yang biasa dia tidak ada ini, tidak ada bagian ini kalau yang biasa. Kalau sepeda motor matic pada umumnya dia atau bebek tidak menggunakan ini ya. Jadi biasa kita menjumpainya pada produk-produk aftermarket ya, dari suspensi belakang. Nah, untuk bagian-bagian tadi ya, untuk shock belakang dia ada piston rod tadi, kemudian ada pegas. Nah, kalau pada shock belakang ini dia per ataupun pegasnya cuma satu. Jadi berbeda dengan shock depan tadi ada dua. Kalau yang shock belakang itu cuma satu ya. Kemudian ada seal juga, ada piston. Kalau hydraulic oil ini untuk yang nitrogen ya. Dan juga untuk yang biasa. Nah, jadi shock belakang itu juga sebenarnya ada olinya ya. Hydraulic oil. Nah, jadi oil inilah nanti yang bisa meredam getaran dan menghasilkan yang namanya rebound. Nah, jadi yang dinamakan rebound itu ya, itu merupakan bisa kita bilang ketika shock itu bekerja ya, ataupun terdorong ke bawah, maka karena ada rebound ini, dia tidak kembali secara tiba-tiba. Nah, jadi dia kalau ada rebound ini, dia kembalinya agak lama. Jadi ketika kita menabrak lubang, dia tidak langsung menciptakan kejutan yang tinggi. Jadi dia bisa ditahan dengan adanya rebound ini. Nah, jadi dia ketika kita menabrak lubang, shock ini tertekan ya. Shock tertekan ke bawah. Kemudian nanti kalau tidak ada rebound, dia posisi baliknya ini akan lebih cepat sehingga dia tidak menciptakan kenyamanan pada saat kita berkendara. Nah, jadi kalau ada rebound ini, dia posisi kembalinya dia secara perlahan sehingga bisa menciptakan ataupun lebih meningkatkan kenyamanan bagi pengendara. Nah, jadi rebound ini tercipta dari adanya hydraulic oil ataupun oli yang ada di dalam tabung shock. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerja dari suspensi itu, tadi kan suspensi ada yang depan, ada yang belakang ya. Nah, prinsip kerjanya seperti ini. Nah, jadi ini oli ya. Nah, jadi ini tadi oli shock depan. Ini untuk shock depan yang model teleskopik ya. Nah, ini oli ya. Yang warna kuning ini oli shock. Nah, ini tadi per ataupun pegasnya ya. Ini pegas utama. Kemudian di sini sebetulnya ini dia. Ini ada pegas rebound tadi. Nah, kemudian ini yang tadi namanya sulingan, yang warna biru ini sulingannya. Nah, jadi di sulingan ini di sini ada lubang. Di bagian bawahnya ini ada lubang kecil. Kemudian di bagian atasnya ini juga ada lubang. Nah, jadi seperti ini ya. Ini sulingan. Di sini ada lubang di bagian bawah dan juga di atasnya ada lubang. Nah, jadi sulingan itu seperti itu ya. Nah, jadi ketika ada tekanan ya, di sini ketika ada tekanan ke bawah, otomatis oli yang berada di sini ya, kan ini tadi kan ada seal. Ini tadi kan ada seal ya. Seal. Jadi ketika di sini ada tekanan ke bawah, otomatis oli yang berada di sini akan masuk ke dalam lubang ini karena kan dia ada tekanan. Tekanan ini kemudian terkompres, otomatis oli akan mencari jalan keluar ya. Jadi dia akan masuk melalui lubang ini,
lubang kecil yang ada di sulingan tadi. Nah, kemudian setelah dia masuk ke lubang sulingan tadi, kemudian dia keluar melalui lubang yang bagian atas ini. Nah, jadi nantinya ketika dia tertekan, dia ada dua bagian oli. Satu di bagian atas dan ada juga yang di bagian bawah. Nah, jadi nanti ketika dia ada tekanan, itu olinya masuk lewat sini, kemudian nanti oli yang masuk kemudian akan keluar melalui lubang sulingan yang bagian atas ini. Nah, jadi oli ini karena dia tertekan, kita bisa bilang dia berpindah posisi. Ketika ada tekanan ke bawah, dia berpindah posisi ke atas. Nah, jadi misalnya nih, ini di sini oli, kemudian ada tekanan ya, ini ditekan sudah. Dia oli ini akan berpindah sebagian ke atas. Seperti ini. Nah, jadi kalau dia pertamanya penuh di bawah, dia pada saat tertekan ataupun ada tekanan, dia berpindah sebagian ke posisi atas. Nah, jadi ini seal clap ya. Ini ada seal shock. Jadi oli itu tidak bisa mengalir lewat sini, jadi dia mengalirnya melalui lubang ini. Nah, kemudian setelah dia tertekan, kan di sini oli sudah masuk ke bagian yang atas sebagiannya. Kemudian pada saat kembali ya, pada saat posisi kembali, maka di sini tekanan akan berpindah posisi jadi ke atas. Nah, ketika tekanan ini berpindah posisi ke atas, otomatis oli yang ada di sini akan tertekan dan mencari jalan keluar melalui lubang yang dari atas ini. Kemudian dia kembali ke lubang yang bawah. Nah, jadi bisa kita bilang dia hanya berpindah posisi ya. Kalau dia posisi tidak ada tekanan, oli itu berada di bagian bawah. Kemudian ketika ada tekanan, oli itu berpindah sebagian ke bagian atas. Kemudian nantinya kembali lagi ke bagian yang bawah. Nah, jadi fungsi oli ini dia yang meredam kejut ataupun menciptakan yang namanya rebound tadi. Nah, jadi maka dari itu ketika sepeda motor itu mendapat tekanan ataupun menabrak lubang, dia proses kembalinya tidak langsung. Jadi dia kembalinya dia pelan-pelan karena adanya proses oli yang masuk melalui sulingan ini. Nah, jadi kalau misalnya di sini lubang sulingannya kecil, otomatis dia akan menjadi keras juga ketika menerima kejutan. Karena oli tersebut akan bekerja keras untuk masuk ke lubang yang kecil. Sehingga shock itu akan terasa keras ketika menabrak lubang ataupun menerima kejutan. Tetapi reboundnya juga akan menjadi lebih lama. Nah, jadi dia kalau misalnya lubang sulingan ini kecil, dia ketika menerima kejutan dia terasa lebih keras, akan tetapi reboundnya ataupun proses kembalinya bisa menjadi lebih lama ataupun lebih halus. Nah, jadi kalau misalnya lubangnya besar, dia shocknya ketika menerima getaran dia lebih cepat ya ataupun lebih lembut, akan tetapi proses kembalinya dia menjadi lebih kasar ataupun lebih cepat. Nah, jadi tergantung kebutuhan ya ataupun sesuai keinginan kita, mau lebih halus ketika menerima getaran ataupun kejutan, ataupun kita bisa memilih rebound yang lebih halus. Jadi sesuaikan ya dengan keinginan ataupun kondisi jalan yang kita hadapi. Nah, jadi kalau kita lihat ini tadi ya, ini pegas utama, kemudian di sini ada seal, ini ada klep juga, ini klep ya, ini klep, kemudian ini dia pegas rebound ataupun pegas pengembali. Nah, jadi rebound itu kita bisa bilang pengembali. Nah, kemudian kita lanjut ke shock belakang ya. Nah, shock belakang dia ada yang menggunakan nitrogen ataupun tabung nitrogen ya. Kemudian ada juga yang biasa seperti ini. Nah, jadi dia hampir sama ya isinya. Jadi di dalam ini juga terdapat oli shock. Di sini juga ada klepnya. Nah, jadi ini dia. Kalau kita lihat penampakan dalamnya ini seperti ini.
Nah, jadi ada dia klepnya, kemudian ini yang warna hijau ini oli, ini oli. Nah, akan tetapi pada klep yang ini dia di sini ada lubang, lubangnya sedikit. Kalau tadi pada sok depan kan dia memakai yang namanya sulingan. Jadi oli ini masuk melalui sulingan dan keluar melalui sulingan yang atas. Akan tetapi pada sok belakang ini dia tidak memakai sulingan. Jadi dia cara kerjanya di sini ada lubang-lubang kecilnya pada sealnya ataupun ada pada klepnya. Nah, jadi ketika dia menerima tekanan ke bawah, kan di sini oli ini tertekan. Kemudian ketika ada tekanan, dia akan keluar melalui lubang yang ada pada klep ini. Nah, kemudian nantinya dia sebagian oli yang ada di sini juga akan berpindah ke bagian atas. Nah, jadi bedanya kalau yang sok depan tadi memakai yang namanya sulingan, akan tetapi untuk sok belakang ini tidak memakai sulingan. Jadi dia keluar ataupun masuknya oli melalui lubang kecil yang ada pada klep. Nah, jadi itu yang membedakan prinsip kerja dari sok depan dan sok belakang. Nah, jadi sama juga ya oli ini untuk menciptakan yang namanya rebound ataupun pengembali. Nah, jadi sama juga kalau di sini lubang pada klep ini lebih kecil, otomatis sok ini akan menjadi lebih keras. Akan tetapi untuk reboundnya menjadi lebih halus. Tetapi kalau misalnya di sini lubangnya lebih besar, otomatis soknya ketika menerima kejutan akan menjadi lebih lembut. Akan tetapi reboundnya ataupun proses pengembalinya dia menjadi lebih cepat ataupun lebih kasar. Jadi hampir sama ya dengan sok depan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke pemeriksaan dan perawatan suspensi. Nah, untuk pemeriksaan dan perawatan suspensi ini kita tidak membahas secara lebar ya pada materi ini. Jadi kalian bisa mencari referensi-referensi lainnya nanti di internet ataupun di YouTube ya. Karena di sana banyak materi mengenai pemeriksaan dan perawatan suspensi. Nah, jadi di sini kita bahas hal-hal besarnya saja ya. Ataupun hal-hal utamanya saja, yaitu yang pertama dalam pemeriksaan suspensi itu kita bisa mengecek kondisi fisik ataupun visual dari suspensi. Nah, jadi kita cek ya apakah di sini ada kebocoran oli ataukah ada pir yang sudah rusak ataupun sudah patah. Jadi kita bisa mengecek kondisi fisik dari sok ataupun suspensi sepeda motor. Jadi setelah kita melihat kondisinya, kita bisa memprediksi di mana kerusakannya ataupun mengetahui di mana kerusakan pada suspensi motor tersebut. Nah, kemudian untuk sok depan ya, itu perawatannya dia bisa kita tambahkan oli ataupun kita ganti oli yang ada pada sok depan. Nah, jadi untuk yang belakang juga dia hampir sama ya. Ini depan belakang ya. Nah, jadi kalau kita lihat reboundnya sudah tidak bagus ya, kita bisa mengganti olinya. Jadi kan oli itu lama-lama bisa mengencer. Karena dia tingkat kekentalannya bisa berkurang kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama. Jadi otomatis ketika posisi ataupun kondisi olinya kental, maka dia bisa menciptakan ataupun membuat suspensi menjadi lebih maksimal. Kan tetapi jika olinya sudah encer, dia bisa mengurangi prinsip kerja ataupun cara kerja dari suspensi sepeda motor. Nah, maka dari itu kita perlu mengecek kondisi oli dari suspensi secara berkala. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita bisa mengecek kinerja dari suspensi tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita cek visualnya baik, kemudian kita mau mengetahui di mana kerusakannya, kita bisa mengecek kinerja dari suspensi dengan cara mencoba sepeda motor tersebut ataupun mencoba suspensinya secara langsung. Jadi kita lihat apakah reboundnya bagus ataupun tidak ya. Kemudian apakah dia keras. Kemudian apakah dia ada kendala seperti suara-suara ya. Nah, jadi kita bisa mengeceknya melalui
pengecekan kinerja dari suspensi sepeda motor. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk cara pembongkaran itu kalian bisa melihat di YouTube ataupun di internet ya, mengenai bagaimana pemeriksaan dan perawatan suspensi ketika kita membongkar suspensi tersebut. Oke, jadi mungkin hanya itu saja ya materi kita kali ini. Silakan kalian mencari referensi-referensi lain ya melalui internet ataupun YouTube. Karena materi yang kita bahas ini, di sini kita memiliki keterbatasan ya dalam melakukan pembelajaran secara daring. Maka dari itu kalian harus mencari referensi-referensi lain. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Terima kasih sudah bergabung dengan pembelajaran kita pada hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.